Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur Fajrin dengan NIM 11211011888 dari kelas MA21C03 Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Bisnis Internasional dari Bapak dosen Muhammad Iksan. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai kekuatan ekonomi dan sosioekonomi yang mempengaruhi pasar global. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang pertama adalah analisis ekonomi internasional. Tujuan dari analisis ekonomi internasional yang pertama adalah untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian dan kemudian melalui dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Perubahan dalam suatu faktor ekonomi saja dapat mempengaruhi semua fungsi utama dalam perusahaan. Ketika perusahaan memasuki pasar luar negeri, maka analisis ekonomi akan menjadi lebih rumit. Karena sekarang para manajer harus beroperasi dalam dua lingkungan. Lingkungan baru yaitu luar negeri dan internasional. Dalam lingkungan luar negeri tidak hanya dapat banyak ahli ekonomi, tapi ekonomi juga sangat berbeda-beda. Analisis ekonomi hendaknya juga memberikan data ekonomi mengenai pasar aktual maupun prospektif. Poin berikutnya adalah dimensi-dimensi perekonomian dan relevansinya bagi para pelaku bisnis. Untuk mengestimasi perilaku pasar dan juga untuk memberikan masukan kepada bidang-bidang fungsional lainnya dari perusahaan, maka para manajer memerlukan data mengenai ukuran dan tingkat perubahan dari sejumlah faktor-faktor ekonomi dan sosioekonomi. Sedangkan, dimensi ekonomi menceritakan apakah penduduk tersebut memiliki daya beli. Dimensi yang pertama yaitu adalah dimensi ekonomi. Di antara dimensi ekonomi yang paling penting yaitu adalah pendapatan nasional bruto, dan yang kedua adalah distribusi pendapatan, yang ketiga yaitu pengeluaran konsumsi individu, dan yang terakhir biaya tenaga kerja per unit. Dimensi yang kedua yaitu adalah dimensi ekonomi lain. Utang internasional yang berasal dari sejumlah negara berpendapatan sedang dan rendah menimbulkan banyak permasalahan, tidak hanya bagi pemerintah negara-negara tersebut, tapi juga bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Yang ketiga adalah dimensi sosioekonomi. Dimensi yang lengkap mengenai potensi pasar juga harus mencukupi informasi rinci mengenai atribut-atribut fisik populasi, sebagaimana diukur dari dimensi sosioekonomi. Bagian ini akan dimulai dengan suatu analisis atas total populasi. Yang pertama ada populasi total, yang kedua adalah distribusi umur, yang ketiga yaitu keprihatinan di negara-negara maju, yang keempat adalah pendapatan dan distribusi penduduk. Selanjutnya, dimensi sosioekonomi lain. Dimensi-dimensi sosioekonomi lainnya juga memberikan informasi yang berguna kepada manajemen. Kenaikan jumlah wanita yang bekerja misalnya adalah sangat signifikan bagi para agen pemasaran. Poin selanjutnya adalah rencana-rencana ekonomi nasional. Sumber data ekonomi lain yang terbukti dapat bermanfaat bagi perusahaan, terutama untuk agen pemasaran, adalah rencana-rencana ekonomi nasional yang diterbitkan oleh banyak negara. Rencana ekonomi nasional adalah rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah yang menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan cara untuk mencapainya. Biasanya untuk jangka waktu sampai 5 tahun, rencana indikatif adalah prediksi yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan industri mengenai arah perekonomian yang diharapkan. Rencana-rencana tersebut bersingkat dari rencana tahunan dan 5 tahunan dalam wujud anggaran yang digunakan sebagai instrumen pengendali produksi oleh negara seperti Kuba, Vietnam, China, sampai rencana-rencana indikatif dari negara-negara lainnya. Informasi mengenai rencana dan anggaran pembangunan nasional dilaporkan secara teratur dalam publikasi seperti Bisnis Indonesia dan Bisnis. Informasi mengenai rencana dan anggaran pembangunan nasional dilaporkan secara teratur dalam publikasi seperti Bisnis Indonesia dan Bisnis Amerika atas perdagangan kedutaan-kedutaan Amerika Serikat dan Kamar Dagang Amerika Serikat di luar negeri adalah sumber-sumber informasi tambahan. Dimensi yang terakhir yaitu adalah dimensi-dimensi industri. Setiap perusahaan menaruh perhatian terhadap berita-berita ekonomi umum karena dampaknya terhadap pembelian konsumen, harga bahan baku, dan keputusan-keputusan investasi.
Faktor-faktor yang lebih signifikan daripada yang lainnya untuk suatu industri tertentu atau untuk suatu bidang fungsional tertentu dalam suatu perusahaan yaitu tren, ukuran, dan pertumbuhan industri otomotif adalah amat penting bagi produsen ban misalnya, tetapi tidak berarti buat produsen alat-alat rumah tangga. Demikian juga, jumlah operasi mesin yang lulus sekolah-sekolah teknik tidak berguna bagi para pejabat keuangan, meskipun data ini sangat penting bagi para manajer sumber daya manusia daripada pabrik manufaktur. Para manajer tidak hanya menginginkan data mengenai industri perusahaan, tetapi juga mengenai industri-industri yang memasok dan juga yang membeli dari perusahaan tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.